Pacaran ki apa to urusannya? Janji. Hidup tuh urusannya apa toh? Janji. Pada sebuah perjanjian kamu pasti harus menjalani. Meng gelem apa ora, meng seneng apa menderita. Kalau semua janji sudah kamu sambut dengan tangan terbuka, hidup tidak ada lagi halangan karena kamu pegang semua janji hidup. Rano hidup sing rano masalah. Tapi karena kamu berjanji mau hidup, masalah kamu pegang menjadi tantangan yang menumbuhkanmu. Neraka dan surga nggak usah nunggu di sana. Di sini pun bisa. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, dadine surga. Kamu melakukan yang tidak kamu sukai, neraka. Makanya menyambut janji hidup adalah menyambut semua apapun yang terjadi dalam hidup dengan tangan terbuka, dengan lebarnya senyuman, dengan lebarnya mata, menatap ke depan, tidak menyalahkan siapapun, dan menjadikan Indonesia lebih baik. Semoga ke masa depan. Yang memiliki kehilangan. Intinya gini, kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Suatu hari saya pernah diberi handphone yang canggih. Supeneng aku rek. Belum sampai seminggu ketinggalan neng ATM rek. Aku ki deg-degan antara sedih karo wedi kampleng. Tapi saya ngopo aku sedih. Tadinya nggak punya handphone ora masalah. Baru kuwi duwe handphone, baru kuwi balik ke tidak punya handphone lagi, kok hatiku sedih. Saya menemukan kesimpulan, oke, yang membuat kita sedih adalah standar yang kita buat sendiri, kebiasaan yang kita buat sendiri. Biasanya sesuatu yang hilang, misalnya orang ditompo, nek pas nembak pacar misalnya gitu ya. Anda kan pernah mengalami itu. Terus hatinya sedih banget. Menurut saya bukan urusan putusnya, karena hatinya sudah berpindah kepada merasa punya pacar, terus susah balik lagi pada kebiasaan yang lama. Ketika kita sudah kebiasaan nggak punya pacarnya sudah berjalan, sedihnya hilang. Jadi sedih bukan urusan memiliki tidak memiliki. Itu urusan kita malas menghadapi keadaan yang berbeda. Ada di kampung nelayan, ada seorang nelayan lagi ngopi sama ngerokok, kakinya jegang, ketawa-ketawa sama ngecak nomor ceritanya gitu. Terus ada orang bule datang, kamu mau nggak kerja jam segini? Loh, aku lagi ngopi karo ngerokok ini. Kamu nelayan? Iya nelayan. Loh, sana cari duit. Udah, anak saya udah makan. Loh enggak ya, kamu harus cari duit yang lebih. Loh kenapa? Nanti kamu bisa tabung duitmu. Terus nanti kamu bisa beli kapal lagi. Terus nanti kamu punya kapal lagi, kapalmu tambah banyak. Terus kamu gak usah kerja nanti. Duitnya tapi datang terus, banyak gitu. Oke, terus nanti kamu bisa menikmati hidup. Oh, jawabannya dia, tapi saya menikmati hidup sekarang, ngapain nunggu besok? Enak lagi ngopi karo ngerokok iki. Musuhmu adalah dirimu sendiri. Ketika semakin kamu pandai, musuhmu semakin pandai. Karena itu adalah dirimu sendiri. Ketika kamu semakin kuat, musuhmu semakin kuat. Ketika kamu semakin bijaksana, musuhmu semakin bijaksana. Iki rada asu. Terus piye melawan musuh diri sendiri iki piye? Karena semua yang kita kerjakan untuk melawan dia juga punya resourcesnya. Pagarnya di mana? Apa yang harus ditegakkan? Karena konsep tadi itu, konsep pagar yang kita tegakkan itu, hukum itu adalah melindungi kita dari orang lain. Padahal musuh terberatnya adalah yang di dalam pagar, bukan yang di luar pagar. Jadi kalau saya melawan dia dengan kekerasan, dia akan punya kekerasan yang sama dengan saya. Dan ketika kekerasan melawan kekerasan yang sama kuatnya, yang terjadi adalah sama-sama kehancuran. Jadi aku menghancurkan sendiri kalau saya melawan diriku sendiri dengan kekerasan. Teringat pada janjimu ku terikat, pada janji sebelum lahir misalnya. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Aku lakukan benar-benar tanpa ada reserve kepada Tuhan. Ketika menulis lagu ini, saya pada posisi ketika umur 24-25 tahun. Saya pada posisi sudah tidak bersedia untuk meneruskan kehidupan. Bukan karena saya putus asa, tapi karena kangen yang tidak terbendungkan kepada yang sejati. Jadi kenapa nungguin lama-lama waktu itu, tapi kemudian jawabannya adalah itu. Semua manusia pasti mati, tapi tidak semua manusia bisa memberi arti. Jika kamu mau meneruskan hidupmu, pastikan hidupmu berarti pada manusia yang lain, pada alam semesta, dan terutama pada potongan hidup yang ada dalam diri Anda. Akan menulis perjalanan yang akan dikembalikan kepada Tuhan. Semoga masuk ke perpustakaan Tuhan nanti.
Nanti Anda kalau sudah menikah, Di sini ada yang sudah pakai Facebook lebih dari 2 tahun enggak? Coba Anda lihat status 2 tahun yang lalu. Alay. Anda malu sama dirimu sendiri. Ya Allah tidak membayangkan kamu seperti itu ya. Jadi ketika kamu nulis itu, kamu tidak sadar bahwa kamu yang sekarang menghakimi dirimu yang masa lalu. Maka dirimu yang sekarang akan dihakimi oleh dirimu yang masa depan. Jadi kalau pengen tidak menyesal hidupnya, punyalah proyeksi. Mikir berapa tahun ke depan, ciptakan hakim di masa depan itu. Hakim itu yang akan menghakimi perilakumu sekarang benar atau salah, agar kamu tidak menyesal saat itu.